Ya, ini adalah lahan kita dan ini sebelah adalah lahan tetangga kita. Dimana kita ini tadi melihat itu pertumbuhan tanamannya itu tidak serentak, dimana ada yang hijau, ada yang kuning, terus ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi kali ini kita berfokusnya itu di kuning dari daunnya. Nah, ini bisa dilihat lur ya, itu hijau, itu tapi itu kan semu kuning. Itu hampir satu lahan itu semua lur. Nah, untuk itu gimana cara kita untuk menanggulangi dari kuning ini? Kuning ini sebenarnya tidak disebabkan dari kekurangan pupuk makro ya, karena ini lahan ini pemberian pupuk makronya daripada lahan kita itu sudah berlebih, ada 4 kali lebih banyak daripada lahan kita ya. Nah, ini aku tunjukkan, ini kelihatan kuning-kuning kayak gini loh ya, hijaunya itu tidak hijau segar, itu disebabkan karena kekurangan pupuk mikro, bukan pupuk makro ya. Jadi kita harus jeli untuk menanggulanginya. Untuk menanggulanginya ini nanti menggunakan apa? Ya dulur, itu bisa disimak dalam video kita. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, nih pagi ini kita cek lahan kembali. Terus melanjutkan di usia 27 hari kemarin pada saat kita melakukan penyepraian. Dan ini sekarang usianya 28 HST. Nah, untuk pemberian materi kali ini kita nanti mau membahas tentang apa? Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya nanti bagi sedulur-sedulur yang suka bisa di like lur ya. Terus bagi yang belum jelasnya bisa ditanyain di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe tentunya di subscribe lur ya, karena kan subscribe gratis. Ya dulur, ini tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 28 HST nih. Untuk peranakan alhamdulillah ini masih produktif. Terus ini untuk pertumbuhannya pun untuk anakan masih dipacu pertumbuhan ya, supaya nanti ini perumpunnya lur ya, perumpunnya itu bisa rata-rata 35an sampai 45 ya. Nah, ini penampakannya lur ya, yang kemarin baru dispray. Nah, untuk itu kita ini nanti membahasnya tentang apa ya. Untuk pembahasan kali ini nanti tentang pembahasan kebutuhan pupuk mikro lur untuk tanaman. Walaupun kebutuhan pupuk mikro ini tidak signifikan atau tidak banyak, tapi kalau tidak dikasih atau tidak diberi itu nanti tanamannya juga akan tidak bagus lur. Contohnya gimana? Ya, biasanya pertumbuhannya atau daunnya ini lur ya, ini biasanya daunnya pada kuning, ada yang kuning merata, terus ada kuning bentong-bentong, terus hijaunya kurang apa itu, nggak seger atau pucat gitu. Itu sebenarnya kalau di lahan itu ya hampir semua itu belum tentu kekurangan pupuk makro. Jadi kita harus jeli gitu lur ya. Jelinya itu gini, kita itu sudah mengeluarkan atau memberi satu lahan kita itu pupuknya itu berapa kilo. Kalau sekiranya pemberian pupuk kita itu sudah cukup, tapi tanamannya itu masih kuning atau hijaunya nggak bisa merata, itu kita juga harus waspada lur ya. Itu bisa terjadi karena serangan jamur ataupun bakteri, bisa jadi juga itu cuma kekurangan unsur mikro. Nah, kita ke tengah lahan kembali nih lur. Nah, sampai tengah lahan peranakannya sama kan lur ya. Ya. Nah, agar kita bisa mengetahui tadi satu ya, pemberian pupuk yang kita berikan. 2, pestisida ataupun pupuk yang kita spraykan itu berlebih atau tidak dosisnya. Nah, kalau pupuk dan pestisidanya sekiranya itu sudah pas atau sesuai anjuran, tapi apa itu, daunnya itu masih kuning dan nggak bisa hijau merata, itu kita juga harus tahu juga lur ya.
itu berarti kekurangannya itu bukan itu. Nah, biasanya sering terjadi ya, itu kebanyakan kalau tanaman hijau tapi ada kuning belentong-belentong, itu kebanyakan kekurangan unsur mikro. Karena apa? Ya biasanya kan petani-petani yang lama-lama lur ya, petani yang sudah lama-lama itu dia itu tidak memperhitungkan untuk pupuk spraynya. Karena apa? Biasanya mereka itu cuma ngandelinya itu di pupuk tabur. Setelah dipupuk tabur, tanaman kelihatan hijau, seger, itu langsung tidak dilakukan pemupukan spray atau pemberian nutrisi secara instan ya. Jadi kalau tanamannya normal itu ya nggak masalah lur ya, karena kan biasanya kan nutrisi yang di dalam tanah itu kan juga sudah ada unsur mikronya. Tapi kalau unsur mikronya itu kurang, ya otomatis nanti pertumbuhannya pun tidak bisa bagus atau ada yang kuning-kuning gitu ya daunnya. Kalau di sini atau di lahanku pasti ada lur nih kayak ini. Ini tuh contohnya nih lur ya. Nih. Ini kan tidak serentak lur ya. Ini ada kuning. Terus kayak gini. Ini harus segera ditanggulangi supaya nanti dia itu bisa sehat kembali lur ya. Nah, terus pupuk mikro apa yang baik digunakan untuk menanggulangi yang kuning-kuning ini tadi ya? Ya. Untuk pupuknya langsung kita simak lur ya. Nanti bisa disimak dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong biar tidak salah persepsi tentunya ini. Ya dulur, monggo disimak dulur. Ya, terus gimana cara kita menanganin kalau tanaman kita tidak OD, terus tidak kekurangan pupuk ataupun tidak salah tentang penyepraian pestisida ya? Ya, itu biasanya kebutuhan tanaman dalam bidang atau nutrisi pupuk mikronya itu tidaklah signifikan. Tapi kalau kita tidak memperhatikannya dengan baik, itu tanaman kita nanti bisa jadi pertumbuhannya pun juga kurang normal, ataupun bisa ditandai dengan daunnya itu tidak hijau serentak, ada yang belentong-belentong hijau ataupun belentong-belentong kuning. Nah, untuk belentong-belentong itu tadi di awal sudah dijelaskan, itu bisa terjadi karena jamur, bakteri ataupun kekurangan pupuk mikro. Jadi kita harus tahu dulu yang sudah kita berikan ke lahan kita itu apa, jadi nanti kita bisa ngasih solusi yang baik. Tapi biasanya kebanyakan itu kekurangan pupuk mikro lur ya, karena petani lama itu tadi menggunakan pupuk mikro itu amat sangat jarang atau mungkin nggak pernah gitu ya. Dia cuma ngandalin pupuk tabur gitu. Pupuk daun pun itu ya jarang digunakan gitu. Jadi masih pakai cara lama ya, atau pertanian cara lama. Nah, untuk menghijaukan kembali tanaman kita, ini kita cukup 1 sendok saja ini lur. 1 sendok pupuk mikro, nggak usah banyak-banyak ya. Pupuk mikro pun ini per kilonya pun harganya juga amat sangat murah, kisaran di angka 15 sampai 20 ribu. Kalau ada yang sedikit lebih mahal mungkin di sekitaran 25 ribu gitu ya. Jadi ya hitungannya murah gitu loh pupuk mikro. Nah, di sini kita akan membahas pupuk mikronya itu apa. Ya ini loh nih. Tapi ini tidak ada merek dagang ya. Ya. Ini adalah boron blue ya. Boron blue ini kandungannya pun ini amat sangat baik, dimana ini ada urea walaupun sebesar cuma 5%, terus ada fungisidanya, ini juga ada fungisidanya nih lur ya, sebesar 25%. Terus boronnya itu yang amat sangat besar ini, sekitar 60% ya. Nah, untuk pupuk ini bertujuan untuk melengkapi unsur-unsur mikro yang dibutuhin pada tanaman padi kita pada saat masa ini vegetatif ataupun pada saat nanti masa generatif. Terus pupuk ini juga dilengkapi dengan unsur Mg, Cn dan lain sebagainya lur ya. Tapi kandungannya itu enggak besar-besar amat, tapi juga itu amat sangat baik nanti pada saat penyerapan atau diserap tanaman kita ya. Ya. Jadi pupuk ini pemberiannya pun itu kisaran 1 sendok per tangki 16 liter, 16 liter tangki itu cukup 1 sendok loh, dan jangan berlebih. Ingat,
Kalau ini pemberiannya berlebih itu juga nggak baik atau berbahaya juga pada tanaman. Contohnya nanti tanamannya bisa OD, kelebihan pupuk mikro itu ya bisa daunnya malah nggak bagus, bisa kebakar gitu lur. Karena apa ya, namanya yang berlebih itu nggak baik. Alangkah baiknya pemberiannya pun itu ya sedikit-sedikit gitu lur ya. Nah ini tadi lur ya, ini aku membahasnya nggak usah panjang-panjang, biar jelas itu nanti ditanyakan di kolom komentar saja lur ya, biar durasinya ini video itu nggak kepanjangan. Nah itu tadi lur, cara kita untuk mengetahui kebutuhan tanaman dalam unsur mikronya dan gimana cara kita memenuhinya. Cuma apa? Cuma 1 sendok lur ya. Ya dulur, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir tentunya. Tidak lupa yang sudah support channel ini agar supaya berkembang. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.